Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan kertas dalam pengumpulan data memang sudah biasa dilakukan sejak lama. Namun dalam era teknologi digital, bekerja dengan metode manual berbasis kertas sudah menjadi cara usang. Bukan hanya menimbulkan tumpukan kertas yang tidak perlu, tetapi juga memperberat pekerjaan selanjutnya dengan tabulasi, pengolahan dan display data secara manual pula. Ini menyebabkan sebagian orang menjadi tertekan dalam pekerjaan. Google Form telah menyediakan alternatif formulir digital, khususnya untuk tipe pengumpulan data tertentu. Sayangnya masih ada di antara kita yang mungkin belum tahu langkah sederhana dalam menggunakannya. Video ini akan memandu step by step untuk membuat formulir digital melalui Google Form. Baiklah, kita langsung saja pada langkah-langkahnya. Di sini saya menggunakan browser Chrome, dan saya sudah login menggunakan akun Google saya. Di sudut kanan atas, akan terlihat kotak-kotak kecil. Silakan klik ikon kotak-kotak kecil tersebut dan gulir ke bawah. Silakan pilih dan klik ikon form. Warnanya ungu. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam beranda Google Form. Dalam beranda ada beberapa template yang bisa kita gunakan, atau jika kita ingin membuat formulir kita sendiri, kita klik menu, kosong. Maka akan tampil layar formulir yang bisa kita kustomisasi. Beri nama atau judul formulir. Di sini saya mencontohkan untuk membuat sebuah formulir pendaftaran pelatihan. Kita juga bisa menambahkan deskripsi mengenai formulir yang kita buat, agar pengguna lebih mudah memahami maksud dan tujuan pengumpulan data dengan formulir ini ketika link formulir ini kita kirim nantinya. Kalau deskripsi sudah kita buat, kita bisa langsung membuat pertanyaan form inputan data yang akan kita kumpulkan. Misalnya kita mulai dengan isian, nama. Kita bisa memberikan deskripsi untuk membantu audiens memahami pertanyaan, dan atau membuat batasan dan aturan pengisian. Untuk kolom jawaban, kita bisa memilih bermacam opsi. Untuk pertanyaan tentang nama, kita bisa pilih isian singkat. Selanjutnya kita bisa membuat pertanyaan kedua. Misalnya tanggal lahir. Dalam opsi jawaban, kita pilih tanggal. Oh iya lupa, jika jenis pertanyaan kita harus diisi oleh peserta, maka kita harus mengaktifkan opsi wajib diisi yang terletak di sudut kanan bawah pertanyaan. Dengan mengaktifkan opsi wajib diisi ini, maka jika si pengisi tidak atau lupa mengisi, maka dia tidak bisa mengirimkan jawaban yang lain. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, misalnya pertanyaan tentang asal peserta pelatihan. Jenis pertanyaan seperti ini, kita bisa memberikan opsi jawaban singkat, atau jika jawabannya diperkirakan akan cukup banyak dan panjang, kita bisa pilih opsi paragraf pada pilihan. Pertanyaan selanjutnya, misalnya kita ingin mengetahui waktu yang diinginkan peserta untuk mengikuti pelatihan. Jenis pertanyaan seperti ini bisa kita berikan opsi jawaban yang sudah kita tetapkan dan tinggal dipilih oleh pengisi. Kita bisa menggunakan opsi centang, agar pengisi bisa memilih salah satu, dua atau keseluruhan jawaban yang sesuai dengan mereka. Dengan membuat pilihan jawaban seperti ini, kita bisa menghasilkan jawaban yang seragam dan mudah diolah, misalnya mudah dikelompokkan sesuai dengan jenis pilihan waktu yang mereka pilih. Contoh selanjutnya adalah pertanyaan yang membutuhkan salah satu jawaban saja, misalnya apakah calon peserta sudah memiliki usaha pembuatan tahu atau tidak. Maka kita bisa membuat pertanyaan dengan opsi jawaban berupa pilihan ganda. Opsi ini membuat pengisi hanya bisa memilih salah satu jawaban saja. Sekarang kita anggap semua pertanyaan sudah selesai dibuat. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah klik tombol kirim. Akan muncul sebuah tampilan halaman baru. Di sini kita memiliki beberapa opsi selanjutnya. Kita bisa memilih untuk mengumpulkan atau tidak mengumpulkan email para pengisi formulir. Di sini kita juga bisa mendapatkan link formulir yang nanti bisa kita sebarkan, misalnya melalui WhatsApp atau media sosial lain. Oke, sekarang kita coba link yang kita dapatkan tadi. Kita lihat bagaimana tampilan formulir yang sudah kita buat. Nah, beginilah formulir yang tadi kita buat. Kita bisa melihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat.
Jika masih ada yang kurang atau salah, kita bisa kembali memperbaikinya sebelum dikirim kepada calon pengisi data, katakanlah para calon peserta pelatihan. Di sini saya akan mengisi sendiri formulir, sebagai uji coba. Nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya. Dan, setelah kita mencoba mengisi, kita lihat kembali bagaimana rekaman jawaban tadi. Di beranda awal Google Formulir, kita pilih formulir digital yang kita buat. Nah, pada menu jawaban, sudah ada angka 1 yang menunjukkan kalau sudah ada satu jawaban yang masuk. Kita bisa melihat jawaban-jawaban per individu, atau kita bisa melihat melalui spreadsheet. Untuk melihat melalui spreadsheet, kita bisa mengklik menunya di sudut kanan atas. Cari tulisan spreadsheet dan klik. Jika kita baru pertama kali membuka, maka akan ada pilihan seperti pada layar, pilih buat spreadsheet baru. Beginilah tampilan tabel pada spreadsheet. Tabel ini memuat jawaban pengisi formulir. Tanggal dan jam pengiriman pun tercantum. Dengan adanya tabel ini, kita tentu tidak harus mengetik ulang jawaban para calon peserta. Walaupun nanti pengisi formulir berjumlah ratusan, maka pengolahan data selanjutnya akan lebih mudah. Dan yang terpenting, kita sudah mengurangi penggunaan kertas. Google Form tidak hanya bisa mengumpulkan data, tetapi juga menyediakan opsi pengiriman dokumen, foto dan jenis media lain. Caranya tidak terlalu rumit. Buat pertanyaan seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Pada opsi jawaban pilih upload file. Jika kita baru pertama kali membuat jenis formulir yang meminta mengirimkan file seperti ini, akan muncul notifikasi persetujuan untuk menggunakan Google Drive kita sebagai media atau tempat penyimpanan file yang akan dikirim mengisi formulir. Maka silakan klik izinkan. Kita juga bisa mengatur jenis file tertentu yang bisa dikirim oleh pengisi. Misalnya kita membatasi hanya dalam bentuk foto atau dokumen PDF. Kita juga bisa mengatur batas maksimal ukuran dokumen. Dokumen yang dikirim oleh pengisi formulir ini nantinya bisa kita lihat langsung di dalam Google Drive sesuai dengan akun yang kita pergunakan dalam membuat formulir digital ini, atau melalui link yang akan muncul di tabel spreadsheet. Nah, demikianlah cara pembuatan formulir digital dengan menggunakan Google Form. Mudah-mudahan video ini bisa membantu yang belum mengetahui cara pembuatannya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.